Nih, jadi kalau saya lihat di dalam 2 minggu terakhir lah, jadi kasus terkonfirmasi di kita rata-rata di angka antara 900 sampai 1000 kan gitu ya. Memang kalau saya melihat di sini bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di dunia lain pun hampir sama. Nah, mudah-mudahan bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini adalah memang peak-nya adalah saat ini. Dan kalau saya melihat yang penting indikator-indikator Jawa Barat, kesiapan kita misalnya bed occupancy rate kita masih tidak lebih dari 3%, jadi artinya sangat terkendali. Sementara bahwa kalau kita melihat di Juni di tahun lalu kan sempat sampai di atas 60%. Jadi kalau melihat dari apakah kita masih aman terkendali kan gitu. Karena dari sisi indikator itu. Nah, tetapi yang terpenting lagi bahwa kita ini supaya jangan menambah kasus terkonfirmasi harian, mau tidak mau protokol kesehatan ini harus kita galakan lagi. Jadi teman-teman pers barangkali tolong bantu bahwa tetap protokol kesehatan ini masih kita butuhkan saat ini supaya kita tidak menambah lagi kasus-kasus terkonfirmasi terutama yang harian ini. Nah, itu barangkali yang kita sarankan. Yang kedua, beberapa kasus yang terkonfirmasi saat ini sebetulnya tidak terlalu fatal kalau saya perhatikan. Gitu ya, tidak terlalu fatal artinya bahwa dia cukup isoman gitu ya, dan saya melihat isoman pun lebih banyak sekarang di rumah. Jadi kalau saya lihat bor di rumah sakit dan sekarang pusat isolasi terpadu pun kan sudah tidak ada sekarang pasien di sana. Jadi isoman yang betul di rumah gitu ya, dan seupaya mungkin semasa isoman itu lakukan dengan baik karena sangat efektif. 10 hari misalnya 7 sampai 10 hari isoman itu akan negatif gitu ya. Kasus tertinggi di mana Pak Sekda? Ya? Kasus tertinggi di mana Pak untuk saat ini Pak? Masih Bodebek. Jadi kontribusi Bodebek ini masih di angka 75%. Lalu sisanya di Bandung Raya. Masih Pak, itu. Terkait varian-varian baru COVID ini sendiri, kayak gimana langkah dari Pemprov sendiri Pak? Ya, kita yang pertama bahwa selalu menyampaikan ke kabupaten kota apabila ada satu kasus, apabila juga itu kasusnya juga misalnya terdampak dengan bergejala yang cukup sedang ke berat, segera sampaikan ke Labkesda kita untuk dicek apakah ada varian tertentu gitu ya yang kita deteksi. Itu langkah-langkah yang kita sampaikan dan sudah diberikan surat edaran oleh kita. Booster kedua gimana Pak? Ya, itu salah satu yang menjadi prioritas kita juga. Jadi booster kedua khususnya untuk tenaga nakes dan masyarakat pada umumnya. Nah, saat ini kita juga sedang selalu berkoordinasi gitu ya dengan pemerintah pusat untuk pengadaan vaksinnya. Jadi mudah-mudahan kita terkejar. Pak, remaja vaksinnya paling rendah, gimana Pak cara untuk bisa mengajak remaja vaksin Pak? Remaja vaksin? Iya, remaja. Banyak cara sebetulnya. Jadi cara yang Jawa Barat unik nih. Karena di nasional mungkin Jawa Barat yang pertama gitu ya. Bahwa kita kan masuk ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah untuk misalnya mereka ini ada event tertentu gitu ya, dan salah satunya adalah untuk dilakukan vaksinasi, dan itu cukup berhasil dan diakui secara nasional bahwa salah satu adalah program itu Jawa Barat. Jadi tahun ajaran baru ini mau dilakukan juga Pak? Tahun ajaran baru ini kan tahun ajaran baru mau dilakukan juga begitu? Nah, Pak? kita lihat ya, karena ini juga nanti kita lihat ketersediaan vaksin kita, kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi program-program terobosan itu diperlukan. Kalau paling rendah daerah mana sih Pak untuk kayak di tingkat remaja di daerah Jabar nih Pak yang belum banyak vaksin? Saya melihat di wilayah-wilayah Priangan ya, di tengah-tengah nih, gitu. Nah, oleh karena itu kita akan coba gitu kerjasama dengan Disdik gitu ya, dan kebetulan kan ketua divisi vaksinasi kita juga dari Disdik. Jadi sebetulnya harusnya lebih gampang ya untuk mengintervensinya. Ya, oke. Siap. Ya, sama-sama. Ya.